Jadi Afwan Ustaz, bismillah, mau sharing ini tentang apa namanya, masalah atau memaksimalkan proses pengawasan santri di pondok. Mungkin itu. Iya, pondok memang punya masalah seperti itu, hampir rata-rata pondok seperti itu. Jadi kadang kita melihat pondok kita ini paling banyak masalahnya gitu. Padahal ternyata di pondok lain juga begitu masalahnya. Intinya sebenarnya kalau anak-anak itu adalah pengawasan yang rutin, yang ketat gitu. Jadi full pengawasan. Karena anak-anak seperti itu terutama di umur-umur SMP itu perlu pendampingan. Jadi memang yang harus dicukupkan adalah musrifnya, penjaganya kan. Nah, dan musrif ini dewasa, dia bisa bantu mereka ketika ada masalah dan seterusnya. Memberi solusi. Iya, memberi solusi. Jadi bukan cuma ditinggalkan gitu kan, tapi harus memang dibersamai gitu kan, seperti itu kan. Anak-anak seperti itu masih butuh pembimbingan, butuh pendampingan gitu. Nah, tapi biasanya yang masalah muncul apakah yang kalau di pondok itu? Ya kembali lagi Ustaz, untuk yang paling standar itu kan masalah kedisiplinan. Iya. Nah, itu yang paling ini. Dan memang yang kita coba jalankan di pondok itu, kita jalankan sistem pengawasan berlapis. Maksudnya untuk tahap awal itu yang pengawasan jadi masing-masing tingkatan itu ada kayak ketua kelasnya dah. Nah, terus itu yang kedua ada walinya. Nah, dari di situ musrif. Walinya itu musrif. Ya, musrif. Nah, yang ketiga itu penanggung jawab seluruh kegiatan di pondok. Yang keempat mudir. Oh, begitu. Kita anunya jadi istilahnya. Tapi yang membersamai mereka musrifnya. Musrif. Oh, musrifnya. Nah, tapi untuk yang berjalan sekarang memang semua istilahnya namanya kita membangun sistem, Semuanya harus terlibat dulu terlibat semua. semuanya. Nanti setelah berjalan kan, nah baru ini. Iya. Ya memang Nabi juga kan begitu. Jadi pernah suatu hari Nabi melihat ada seorang anak ya. Jadi dia ini makan tapi tidak sesuai dengan adab yang diajarkan dalam agama Islam gitu. Akhirnya Nabi SAW langsung menegur. Ya gulam samillah. Wahai anak, makanlah dengan membaca bismillah. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah yang dekat dengan kamu. Jadi ini menunjukkan bahwa pendidikan itu perlu kebersamaan gitu. Orang tua, guru, bahkan pemerintah gitu kan. Dan Nabi itu bukan anaknya Nabi, diajari langsung sama Nabi Muhammad SAW. Dan banyak kisah-kisah yang menunjukkan bahwa Nabi itu membimbing, mengajari seorang yang bukan anaknya, sampai itu kemanakannya atau sepupunya ya, Abdullah bin Abbas itu kan seperti itu juga diajari oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak bisa pendidikan ini diserahkan ke satu komponen saja, tetapi semuanya harus terlibat begitu. Tapi biasanya yang terjadi dari kurang bertanggung jawab dan lain-lain biasanya kalau di pondok itu apakah? Ya kembali memang sebenarnya inti dari semua kan pendampingan, pengawasan yang berupa pendampingan ke santri. Itu kurang. Itu yang agak ini. Maksudnya begini, kadang kita sudah full turun semua, anggaplah 1 bulan kita backup semua. Nah, kadang kapan justru pembimbingnya atau muslimnya lagi yang kendor, nah itu bisa berefek juga. Iya, betul. Dan mungkin perlu ada kegiatan yang sifatnya tidak menjenuhkan santri ya. Ada kegiatan-kegiatan kayak seperti tiba-tiba bakar-bakar ikan atau apa gitu kan. Sambil di situ ya memberi nasihat lah pada santri-santri pentingnya untuk bertanggung jawab, pentingnya jujur, amanah dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, itulah pembimbingan atau pendampingan yang ketat, penting sekali untuk santri-santri kita gitu. Apalagi ini kan jumlahnya banyak ya. Sekarang jumlah santri untuk berapa di pondok sekarang yang tinggal itu 45. Wah, 45 lumayan itu. Di luar pengurus inti yang ini. Musrifnya berapa orang? Musrif 8 orang. Iya. Wah, Insya Allah banyak itu. Istilahnya, Kami punya musrif 1, santrinya 40. Nah, bayangkan 40, musrifnya 1. Makanya kami juga masih butuh tapi musrif. istilahnya Ustaz, alhamdulillah maksudnya untuk standar musrifnya kita di pondok
itu masih sebagian besar santri dewasa. Oh, yang seniornya, Ya, yang sudah dewasa. Sudah dewasa, yang sudah angkatan awal. Gitu. Yang itu Tapi mereka juga belajar ya, ya berarti tetap ya. mereka tetap belajar dan mengajar Iya. Jadi dalam masa pengabdian. ceritanya seperti kakak sama adik ya, kakak jaga adiknya. Nah, cuman ini kadang yang jadi ini, maksudnya memang apa namanya butuh ini, semua hal butuh sering ada apa namanya kayak pembekalan, Iya, sharing betul, itu untuk bekalnya mereka juga tuh. Iya. Memang salah satu kegiatan yang penting dalam pondok itu adalah adanya pelatihan musrif. Ya mungkin bisa diadakan kayak gitu ya. Nah, jadi kita bisa ngundang pondok-pondok lain juga untuk pelatihan sharing bagaimana kemusrifan. Dan saya pernah ketemu dengan salah satu pengurus pondok juga di tempat lain, kabupaten lain. Nah, begitu juga keluhannya. Jadi memang penting sekali ada sharing-sharing bagaimana menghadapi ketika anak begini masalahnya, ketika begini masalahnya itu perlu. Terutama yang sudah lama di pondok itu mereka biasanya ada pengalaman dan kita bisa sharing. Mudah-mudahan ke depan bisa diadakan lah. Insya Allah. Nah, kita adakan, kita kerjasama untuk membahas masalah pengawasan anak-anak itu. Ya, mungkin seperti itu ya. Sekarang Ustaz, jazakumullah khairan faedahnya. Mudah-mudahan bisa kita ambil ini. Jazakallah khairan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.